Oke, halo, selamat malam semuanya. Thank you ya udah join kelas aku malam ini. Jadi, sebelumnya suara aku apakah terdengar, guys? Boleh kasih aku react apapun, love, jempol, atau apapun kalau suara aku terdengar. Oke, thank you, Nurul. Yes, malam ini kita akan belajar bareng-bareng PU, penalaran umum. Tapi sebelumnya aku share screen dulu sebentar ya. Hmm, Oke, kelihatan nggak share screen aku, guys? Bentar, aku nggak bisa lihat kalian. Ntar. Kelihatan ya? Oke, nice. Ya, malam ini kita akan belajar bareng-bareng salah satu materi dari penalaran umum, yaitu ponen, stolen, sama negasi. Nah, kindly reminder guys, di pojok kanan atas kalian bisa lihat sekarang Hamin 102. Artinya kalian tersisa 3 bulan nih waktu untuk mempersiapkan diri sebelum SNBT. Artinya kalian nggak boleh ngerasa malas lagi, kan harus semangat, karena justru ini waktu-waktu kritis di mana semua orang itu ngambis, apalagi masih ada vibes tahun baru, semua orang mau buru-buru aja gitu vibes-nya. Oke, tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya, karena aku baru pertama kali lihat kalian, kan juga pasti baru pertama kali ngeliat aku. Halo semuanya, nama aku Virial, aku mahasiswa akuntansi dari Unair tahun 2025. Jadi aku baru banget ikut SNBT juga tahun kemarin, aku paham banget gimana deg-degannya kalian, apalagi tinggal 3 bulan, masih kerasa banget di aku tuh vibes ngambis kemarin tuh masih keinget banget. Nah ini skor aku guys, di tahun kemarin, Alhamdulillah PU aku dapat 750. Kalau teman-teman setelah kelas ini ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau mau tanya tips, trik, dan lain sebagainya, kalian bisa reach me out di IG aku di pojok kanan atas, Verial Angela. Nah, lagi-lagi karena sekarang udah Hamin 102, aku akan sangat menyarankan teman-teman yang belum mulai untuk mulai segera, tapi ini bukan lagi waktunya buat teman-teman menghafalkan atau mempelajari semuanya, karena waktu kalian udah nggak cukup guys. Kalian harus buru-buru cari materi yang paling paling apa ya, paling sering keluar gitu. Nah ini adalah persebaran materi untuk penalaran umum. Jadi penalaran umum sendiri itu kebagi jadi 3 teman-teman. Ada yang induktif, deduktif, sama kuantitatif. Anyway, kalau misalnya aku menjelaskannya terlalu cepat, teman-teman bisa langsung unmute aja ya. Bilang aja Kak, boleh lebih pelan lagi ngejelasinnya gitu. Nah, ini untuk induktif sama kuantitatif, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk malam ini aku akan lebih memfokuskan bantu teman-teman kita belajar bareng-bareng penalaran umum yang deduktif. Kalau aku pribadi yang deduktif itu aku bagi jadi 2. Ada yang per modus-modusan, ada juga yang dari memperlemah sampai logika kuantor. Bedanya apa Kak Virial? Kalau yang per modusan itu harus pakai rumus. Kalau aku pribadi, untuk yang per modus-modusan ini adalah waktunya aku pakai rumus. Sementara yang memperlemah sampai ke logika kuantor, teman-teman bisa ngandelin logika masing-masing. Tapi yang per modus-modusan, I very highly suggest kalian untuk pakai rumus. Kenapa? Karena kalau misalnya, oke, misalnya saat ini kalian masih bisa nih, Kak, aku masih bisa kok jawab soal-soal kayak ponen, stolens, pakai logika. Very good for you. Tapi kalau misalnya nanti di hari HSNBT, itu akan sangat banyak faktor eksternal yang bikin teman-teman itu jadi panik, jadi ngeblank, entah kalian gugup, entah kalian dengar suara klik-klikan mouse dari kiri kanan, dan logika kalian tuh jadi kayak nggak jalan gitu, atau kalian nggak bisa perform maksimal. Makanya kenapa harus pakai rumus, seenggaknya kan ada acuan gitu. Ditambah lagi yang namanya logika teman-teman, logika antara kita dan juga pembuat soal itu pasti akan beda. Logika itu adalah hal yang sangat subjektif. Jadi kita sebagai yang ngerjain soal itu harus bisa tahu gitu logika yang buat soal tuh kayak gimana sih. Nah, caranya untuk bisa tahu logika yang buat soal adalah dengan pakai rumus gitu. Nah, kita masuk ke ponens dulu. Yang ponens, guys, anyway, ini aku jujur kurang paham, baru pertama kali di Google Meet. Jadi, sebentar, wait. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung unmute aja ya. Karena aku kalau masuk ke Google Meet lagi, aku harus keluar dulu sebentar. Nah, ini yang ponens, teman-teman. Jadi, ponens itu, simpelnya kalian mengingatnya kayak gini. Ponens itu kan depannya diawali sama po. Po itu tuh berarti positif. Artinya, ponens itu digunakan ketika semuanya itu masih murni gitu. Belum ada pernegasi-negasian. Masih pure ibaratnya. Nah, ponens itu
dia punya dua rumus. Rumus yang pertama adalah ketika P maka Q, itu nanti dia kemudian diikuti sama P, kesimpulannya pasti adalah Q. Contohnya nih, jika dia orang Bekasi, maka dia rakyat Indonesia. Ternyata Jihin orang Bekasi. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat nih, ada dua kata kuantor, yaitu jika sama maka. Nah, jika itu pasti akan selalu nempel sama penyebab. Artinya, kalau misalnya ada kalimat setelah jika, kalimat itu pasti adalah penyebab. Sementara kalimat setelah maka, itu pasti dia adalah akibat. Nah, di sini kita bisa tahu, dia orang Bekasi itu adalah penyebab, dan dia rakyat Indonesia itu adalah akibat. Ternyata diulang lagi nih si orang Bekasi. Berarti kita tinggal ngikutin pola dari yang pernyataan pertama. Kalau orang Bekasi adalah rakyat Indonesia, berarti Jahin adalah rakyat Indonesia. Nah, kalau teman-teman ada kayak pertanyaan, kok bisa tahu Kak kalau misalnya abis jika itu penyebab, kok bisa tahu kok abis maka itu akibat? Setelah kelas ini teman-teman boleh searching di online, key search-nya itu hubungan sebab akibat. Nah, di materinya itu tuh nanti biasanya akan muncul kata-kata kayak misalnya jika itu diikuti sama penyebab, maka diikuti sama akibat, karena diikuti sama penyebab. Nah, ini itu adalah yang aku bilang sebagai shortcut. Karena waktu aku kemarin di SNBT, ternyata masih banyak teman-teman aku itu yang mengidentifikasi mana penyebab, mana akibat itu pakai logika mereka gitu. Itu ada, aku nggak bilang itu salah, tapi aku akan bilang itu nggak efisien kalau misalnya kalian itu belum begitu terlatih gitu. Apalagi nanti di hari H kalian pasti akan under pressure. Makanya kalau kalian bisa tahu shortcut ini, kalian akan one step ahead dibanding teman-teman kalian yang lain. Nah, ini contohnya nih yang kedua. Jika Rani sakit, maka Ayu tidak sekolah. Hari Senin, Rani sakit. Berarti kesimpulannya apa, guys? Jujur ini gimana ya sebentar, wait. Kelihatan kan ya? Jangan aku ngomong sendiri nanti. Oke. Kesimpulannya apa, guys? Kira-kira? Ini gimana ya? Nah, kesimpulannya apa? Kalau jika Rani sakit, maka Ayu tidak sekolah. Hari Senin, ternyata Rani sakit. Berarti kesimpulannya adalah? Rani tidak sekolah, Kak. Betul, Rani tidak sekolah. Tadi siapa yang jawab? Sorry, sebentar. Yang Saya, tadi, Kak. oke, boleh nggak tolong coba jelaskan kenapa kamu bisa jawab gitu? Karena itu kan tadi saya seperti yang rumus dijelaskan kakaknya, jadi saya kayak ngaplikasinya langsung. Oke, berarti yang penyebab itu yang mana nih, Nurul? Penyebabnya itu yang jika Rani sakit. Oke, terus yang akibatnya yang Ayu tidak sekolah ya? Iya. Yes, betul, betul banget. Berarti ini tinggal ngikutin aja ya teman-teman yang dari kotak pertama. Thank you, Nurul. Nah, ini aman ya yang rumah 1. Teman-teman masih bisa ngikutin ya. Boleh react, boleh react. Nice. Oke, kita lanjut yang kedua. Aduh, ini agak ribet juga jujur sebentar. Nah, yang kedua itu adalah kebalikannya. Kalau setelah tema kaki ternyata diikutinnya sama ki, artinya kalian nggak bisa bikin kesimpulan. Atau ternyata belum cukup bukti untuk kalian bisa menyimpulkan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu, teman-teman? Karena begini, sebentar. Aku ketik aja ya. Ini di... wait. Sini ya. Kan tadi kalau yang di pertama, misalnya P maka Q, terus diikuti sama Q, maka kesimpulannya adalah P gitu kan. Sorry. Nah, gini, diikuti sama P, maka kesimpulannya adalah Q. Tapi kenapa Kak, kalau misalnya setelah P maka Q, terus diikuti sama Q, artinya tidak akan ada kesimpulan? Karena teman-teman, P maka Q, terus yang terjadi adalah P, kita tinggal ikutin aja. Yang pola sebelumnya kan di pola yang pertama udah dikasih tahu, kalau terjadi P, kemudian terjadilah Q. Artinya kalau terjadi P, ya udah setelahnya pasti akan terjadi Q gitu. Tapi kalau ternyata setelah P maka Q terjadinya Q, kita nggak bisa bilang bahwa Q itu disebabkan sama P. Bisa aja Q ini
disebabkan oleh faktor lain. Misalnya, Q ini disebabkannya sama R atau S. Contohnya ya, kalau misalnya kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, misalnya gini, jika hujan, jalanan akan basah. Misalnya gini ya, terus ternyata hujan, berarti kan ya udah kalau hujan jalanannya basah, ternyata hujan ya udah berarti kan jalanannya basah. Tapi kalau misalnya ternyata yang kedua itu jalanan basah, kita nggak bisa bilang kalau misalnya itu terjadi hujan. Nggak bisa kita bilang terjadi hujan. Bisa aja jalanan ini tuh basah karena ya lagi disiram sama petugas tanaman gitu. Atau misalnya ada apa kayak gitu pemadam lewat segala macam. Ada terlalu banyak faktor selain jalanan basah. Makanya kita nggak bisa ambil kesimpulan. Sama kayak yang si Mingyu ini. Jika dia orang Bekasi, maka dia rakyat Indonesia. Ternyata Mingyu rakyat Indonesia. Kita nggak bisa bilang kalau Mingyu itu orang Bekasi. Bisa aja Mingyu itu orang Depok atau Mingyu itu orang Kalimantan. Ada terlalu banyak faktor, makanya kita nggak bisa simpulkan. Sama juga kayak jika tanggal merah, maka sekolah libur. Hari ini ternyata sekolah libur. Kesimpulannya apa? Ya nggak bisa kita simpulkan. Bisa aja sekolah libur itu bukan karena tanggal merah. Misalnya ternyata hari ini tuh yang kelas 6 itu lagi UN. Makanya yang kelas 1 sampai 5 itu diliburin. Ada terlalu banyak faktor sehingga kita nggak bisa menyimpulkan. Itu untuk modus ponen. Sejauh ini aman nggak teman-teman untuk rumusnya? Karena biasanya kita akan coba latihan soal nih. Oke, nice, nice. Nah, sayangnya teman-teman, SNBT nggak akan segampang itu. Kalau segampang itu, pasti semua orang akan langsung dapat 800. Emang sih sebenarnya sependek-pendek ini doang PU itu guys. Karena PU itu kan sebenarnya artinya kan satu soal 1 menit. Logikanya nggak mungkin kan ada soal yang bisa dikerjain 1 menit. Pasti ada apa ya jalan pintasnya gitu untuk bisa ngerjain itu under 1 menit. Nah, under 1 menit itu gimana bisa ngerjainnya? Yang pendek-pendek ini nih, yang di kotak-kotak hijau, itu tersembunyi di paragraf yang sangat panjang. Jadi paragraf yang panjang ini kalian harus bisa identifikasi kalau bisa dalam 5 detik pertama. Mana nih yang harus aku identifikasi mana penyebab, mana akibat. Gimana caranya Kak biar cepat? Kalian harus hatam di luar kepala materi hubungan sebab akibat. Nah, ini adalah latihan soal yang aku coba cari di internet ya. Teman-teman bisa coba kerjakan. Mau di timer nggak? Kira-kira teman-teman selama ini kalau ngerjain latihan soal udah di timer atau belum? Soalnya aku dulu waktu belajar, kalau apalagi PU itu aku timer. Apalagi udah Januari guys. Oh, oke, karena belum, ada yang udah ya. Yaudah, aku challenge kalian deh. Kita coba ya kerjakan ini. Karena ada yang belum, karena ada yang belum pernah ngerjain soal sambil timer, pasti deg-degan. Aku challenge satu soal 2 menit coba ya, soal yang ini. Silakan. 2 menit, aku mulai dari sekarang. Nanti kalau misalnya udah ketemu, kalian bisa spam aja ya di chat, di kolom chat. Apa jawaban kalian? Kelihatan nggak? Sebentar aku present. Nah, silakan. Satu menit lagi ya, guys.
Oke, habis waktunya. Coba aku chat dulu. Tolong. Ini gimana ya caranya? Wait, wait. Oke, D. Sebentar. Loading lagi sebentar, guys. Ini gimana ya? Tadi pokoknya, ah iya, oke. Iya, typo ya. Sorry banget nih, sorry. Iya, typo, typo. Ih, mantep banget. Ini mah udah nggak perlu aku bantu nggak sih? Dia semua ya, kompak. Oke, ada ini yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Sebentar. D, 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 D. Anjay, mantap, mantap. Bagus, bagus. Coba ya, kita cross check ya. Ya, kalau soal kayak gini teman-teman, pro tips dari aku karena paragrafnya banyak dan waktu kalian singkat, langsung aja cek ke soal seperti biasa. Ini kayaknya udah rahasia umum ya. Cuma kenapa kalian harus cek ke soal itu karena khusus untuk PU guys. Kan PU itu kan pasti ada pernyataan satu, pernyataan dua. Biasanya pernyataan duanya itu ada di soal. Jadi nanti kalian baca soal itu tuh kan ketemu nih pernyataan duanya, ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu kalian pakai untuk scanning paragraf yang panjang banget itu. Jadi waktu kalian lebih singkat gitu. Nah, coba yang ini ya. Pada teks tersebut, Andika bertanya kepada guru bahwa kesimpulan yang terjadi apabila terjadi pemaksaan ibu jari kembali pada posisi lurus, maka yang akan terjadi. Nah, dari ini kita bisa lihat nih, dari pertanyaan ada dua yang bisa kita ambil. Pertama, kata kuncinya adalah pemaksaan ibu jari pada posisi lurus. Langsung kita lihat, kita scan ke paragraf. Ibu jari posisi lurus itu ada di baris keempat jika dipaksa untuk kembali pada posisi lurus. Nah, dari sini aja teman-teman, kalau misalnya udah hatam materi hubungan sebab akibat, kan akan sangat mudah karena kita punya ada kuantornya yaitu jika. Jika itu kan kuantor yang akan diikuti sama penyebab. Jika, berarti jika dipaksa untuk kembali pada posisi lurus, itu adalah penyebab. Sebentar, aku sambil coret-coret. Wait ya. Nah, yang ini nih. Ini itu adalah penyebab. Sini ya. Sementara, wait, wait, hold on. Yang ini ibu jari akan menimbulkan kembali bunyi bla 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 itu adalah akibat. Ternyata di soal itu diulang lagi nih si ibu jari ini. Aduh ya Allah sudah. Nah, sini sini. Ada pengulangan. Yang mana kalau teman-teman tahu apabila itu tuh sebetulnya adalah kuantor untuk penyebab. Sehingga ini adalah penyebab. Dapat deh sebentar. Kita cek dulu ya answernya apa. Ini aku udah masukin sini sebenarnya. Jeng jeng, yes, jawabannya yang D. Nah, pembahasannya aku ini dulu. Oke, ini kan sama aja ya. Ada P maka Ki, kemudian diikuti sama P, ya udah jawabannya berarti Ki. Yang mana jawabannya adalah yang D. Aman ya guys, semua hampir jawab. Bukan hampir sih, emang semuanya jawab D. So, kayaknya aku nggak perlu eval opsi-opsi yang lain ya, karena kalian udah jawab D semuanya. Oke, soal yang kedua, silahkan. Tunggu, karena kalian udah jago banget ini, kayaknya jangan 2 menit lah ya. 1 menit, oke nggak 1 menit, apa 1,5 menit nih? 1 menit aja lah ya. Oke nggak? Oke, oke, nice, bagus. Bagus, bagus. Ini namanya pejuang guys, pejuang. Kita udah hamin 3 bulan. 1 menit ya, 1 menit ya. Oke, aku timer dulu bentar. Kan udah jago sih, tadinya aku pikir 1,5 menit. 1 menit kita mulai dari, wait, wait. Aduh, ada human error guys, bentar. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan, silakan. Ada si Kenho tuh mau ngepel lantai.
Oke, time is up. Oke, aku cek dulu, cek. B, B. Ini gimana sih sebentar guys? Aku agak katro nih. Wih, B semua, tuh bentar-bentar. B, 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 B. Ya, B semua. Oke, coba ya, kita cek ya. Langsung aja lah kita spill jawabannya apa. Spoiler, bentar. Jawabannya adalah tadi B ya kalian ya. Ternyata jawabannya aku suka ya kayak gini deh, kalian kegecok semua nih. Kegecok, kegocek. Oke, coba kita baca soal ya. Ken Ho memasang lantai vinil di rumah, lalu ia ingin menjaga lantai vinil tersebut. Jika ia menggunakan cuka sari untuk membersihkan lantai vinil, maka oke, dari pertanyaan kita udah dapat dua. Yang pertama kita ada penyebabnya nih, yaitu jika. Jadi yang P2 itu tuh ternyata adalah penyebab. Wait, aku taruh sini lah ya, aku tulis sini ya. Agak ribet jujur, sebentar. Ternyata P2-nya itu adalah penyebab. Nah, gini ya. P2-nya ternyata penyebab. Kita lihat P1. Kita screening cuka sari apel. Cuka sari apel. Oke, ketemu nih di baris 1, 2, 3, 4, 5. Di baris kelima. Ada kuantor karena. Sini ya, taruh mana ya? Nah, sini. Kalau teman-teman tahu, karena itu adalah kuantor yang pasti akan diikuti sama penyebab. Karena diikuti penyebab. Nah, gini. Jadinya si mana ya? Si mana ntar wait. Membantu menghilangkan debu itu tuh adalah penyebab dan cuka sari apel justru adalah si akibatnya. Cuka sari apel aku taruh sini ya. Nah, disinilah guys rumus itu berfungsi dengan sangat baik. Kenapa gitu? Karena kalau kalian pikir pakai logika, kalian pasti mikirnya kayak gini ya. Karena ada cuka apel, makanya dia bisa ngehilangin debu dan kotoran. Sorry, suaraku apakah masih terdengar guys? Dengar ya? Oke, aku lanjutin aja ya. Nah, kalau kalian pikir pakai logika, mungkin kalian pasti akan mikirnya si cuka apel ini tuh ngehilangin debu sama kotoran. Padahal kalau pakai rumus atau pakai logika si pembuat soal, justru karena dia mau ngehilangin si debu sama kotoran, makanya muncullah si produk pembersih lantai dari cuka apel. Karena nah ini jadi inilah fungsinya adalah rumus. Nanti setelah ini aku very suggest kalian untuk cari materi hubungan sebab akibat. Nah, nanti di situ dikasih tahu karena itu tuh pasti akan selalu diikuti sama penyebab. Jadi kan nggak usah capek-capek mikir mana yang penyebab mana yang akibat. Kalau lo ketemu kata-kata karena, ya udah setelahnya pasti penyebab dan yang di awal itu adalah akibatnya. Ya udah berarti karena itu kita lihat dapat di sini P maka Q terus diikuti sama Q. Gimana sih? Wait, hold on. P maka Q. Loh, ya saya tahu. Oh iya deh, betul guys. So sorry, ternyata ya P maka kaki, kemudian diikuti sama P, ya udah berarti jawabannya yang B. Salah lagi, sorry. Jawabannya adalah yang Q, alias yang B. Sorry, ada human error. Nice, dah. Oke, sejauh ini apakah ada uh, pertanyaan dulu guys? Kah, aman? Boleh raise hand, boleh chat. Kalau ada yang mau diulang, aman ya? Oke, berarti aku bisa lanjut ke mode selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah modus tollens.
Nah, kalau yang tolerance justru adalah kebalikannya daripada yang ponens. Yang di tolerance ini, pernyataan keduanya justru ada negasinya. Sama-sama aja guys, rumusnya juga ada dua. Kalau misalnya yang pertama, P maka Q kemudian diikutinya sama negasi Q, maka nanti kesimpulannya adalah negasi P. Ini kurang lebih logikanya sama kayak yang aku jelasin perkara eh, apa jalanan sama hujan tadi. Nah, ini contohnya ya. Jika saya menyapu rumah, maka ibu akan senang. Ternyata ibu nggak senang. Ya udah, berarti kan ibu nggak senang karena balik lagi ke yang tadi ibunya, saya nggak nyapu rumah. Sama juga kayak yang kotak kedua. Jika nilai SNBT Hechan memenuhi syarat, maka Hechan diterima di ITB. Ternyata Hechan gagal masuk ITB. Sehingga jawabannya apa guys? Kira-kira kesimpulannya? Heshan tidak memenuhi syarat karena gagal masuk ITB. Betul, Hechan tidak memenuhi syarat sehingga dia gagal masuk ITB. Kemudian lanjut. Ini adalah yang rumus keduanya. Nah, terus gimana kalau ternyata pernyataan keduanya itu justru adalah negasi P? Nah, ini kurang lebih sama guys kayak yang tadi ponens. Artinya kita nggak bisa ambil kesimpulannya. Misalnya, jika belajar dengan serius, maka pasti lolos PTN. Terus Karina tidak belajar dengan serius. Kita nggak bisa bilang kalau Karina itu nggak lolos PTN karena bisa aja dia itu tetap lolos PTN tapi misalnya dia lewat jalur mandiri atau misalnya dia nyogok orang. Ada terlalu banyak faktor-faktor lain gitu. Sama kayak misalnya apabila hari ini Ibu Winter tidak memasak, maka Ningning harus order GoFood. Ternyata Ibu Winter memasak. Kesimpulannya apa guys? Yang Winter sama Ningning ini. Ya, artinya kesimpulannya adalah kita nggak bisa simpulkan. Karena bisa aja si Ningning ini masih tetap harus, Ningning masih tetap mau order GoFood karena misalnya masakannya si Ibu Winter itu nggak enak, jadi dia mau order yang lain. Atau dia emang lagi BM aja mau nyobain nasi goreng, sementara masakannya si Ibu Winter dia masakan misalnya kangkung gitu misalnya. Itu untuk yang tolerance. Nah, ini aku rumusnya rumus singkat-singkat aja gitu sih. Aman ya? Kita latihan soal, aman? Oke. Latihan soal. Nah, aku agak cepat di komponen sama tolen, soalnya negasi agak lumayan banyak, guys. Jadi kalau kalian merasa speed aku terlalu cepat, kan bisa bilang aja. Nah, ini soal yang pertama. Sebentar, itu aku sudah nih. Ya, pertama. Aku timer juga ya, 1 menit. 1 menit, mulai dari sekarang. Oke, time's up. Aku cek kolom chat dulu. Wah, karena kompak banget ya. Dari tadi kayak jawabannya nggak ada yang beda-beda. Padahal aku mau agak sedikit mengulur waktu biar aku eval yang lain. Tapi kalau kayak gini, kalian mau, misalnya ternyata jawaban kalian salah nih. Kalian mau aku eval, apa kita next aja? Atau aku perlu eval opsi yang lain? Gimana? Oh, eval ya. Oke. Kita coba cek. Jika rumput laut menyerap sedikit tadi kan jawabannya apa? Ya. Oke, coba kita buka dulu. Sebentar ya. Aku dua device nih jadi agak ribet. Oh ya, jawabannya. Jujur aku juga lupa jawabannya apa nih, guys.
Wait, hold on. Ya, oke. Betul, jawabannya adalah yang E. Kan jawabannya udah benar semua ya. Oke, aku akan bahas singkat aja. Sebentar, wait. Kenapa jawabannya yang E adalah karena di sini, aku akan review singkat aja. Dari soal itu kan udah tahu ya, jika rumput laut menyerap sedikit air, itu karena dia adalah jika, artinya ini adalah penyebab. Nah, khusus untuk yang ini guys, yang tolerance, kalian itu harus lihat kalimat aslinya dulu. Karena biasanya kalimat aslinya itu adalah di paragraf yang panjang-panjang. Jadi dari yang pernyataan itu, jangan langsung buru-buru bilang itu negasi P atau negasi Q. Kan ambil aja kata kuncinya, terus scanning ke paragrafnya. Ini dari sini kita tahu nih, kata kuncinya itu ada di baris berapa nih? Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sini nih. Rumput laut berguna menjaga kesehatan kulit wajah. Nah, sini. Karena rumput laut itu menyerap banyak vitamin dan mineral. Nah, di sini ada kuantor karena lagi-lagi karena itu pasti akan nempel sama penyebab. Artinya si menyerap banyak laut ini adalah penyebab dan yang berguna untuk kulit ini adalah akibatnya. Terus ya udah, kan kalimat aslinya itu adalah rumput lautnya menyerap banyak mineral. Ternyata di soalnya ternyata menyerapnya sedikit, artinya ini adalah P. Negasi P, terus ya udah berarti nanti akhirnya jadinya aku tahu sini ya. P maka Q diikuti sama negasi P sehingga nanti jawabannya adalah ini, TDS. Wait ya. Nah, oke. Aman ya, aman. Oh, MF. Wait. Aman nggak? Aman nggak? Oke, lanjut ya. Kok dia kamu next sih? Tunggu ya. Nah, silakan. 1 menit aku mulai dari sekarang. Wah, ini mah gampang banget, guys. 30 detik aja kali ya. Karena 10 detik lagi, aku izin keluar bentar ya. Jujur Kak, masih bingung di TDS. Ini soal atau materi nih, Nurul? Soal yang tadi ya, atau gimana nih? Udah habis waktunya. Yang bikin bingung yang mana nih, Nurul? Biar aku coba bantu. Soal yang tadi berarti ya? Yang tadi atau soal yang ini nih? Yang materi disimpulkan TDS-nya, Kak. Oke. Oke, kita review sebentar ya. Flashback ke belakang sebentar. Yang ini berarti ya? Iya, Kak. Oke, aku coba jelaskan ulang. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, boleh coba ya. Di ini aja ke aku. Jadi tolerance yang kedua itu adalah P maka Q, kemudian diikuti sama negasi P, maka nanti kita nggak bisa ngambil kesimpulan. Kenapa? Aku coret-coret sini deh. Contohnya gini ya. Di sini belajar serius, itu lolos PTN.
terus tidak belajar serius. Ini kurang lebih sama kayak yang ponens, cuma ganti huruf aja. Kalau yang ponens itu, sebentar aku sini deh. Mana nih? Nah, kalau yang ponens itu kan P sama kaki, abis itu dia diikutin sama ki, artinya kita nggak bisa ambil kesimpulan karena yang hujan jalanan basah ini. Nah, kalau yang tolens itu justru kebalikannya, tapi dia cuma ganti huruf doang. Kalau ponens itu kan P sama kaki, terus yang pernyataan keduanya itu ki. Kalau yang tolens, pernyataan keduanya justru P, tapi dinegasiin di sini nih. Nah, di sini ya. Tidak belajar dengan serius, kita nggak bisa bilang kalau dia lolos PTN. Nggak bisa bilang dia nggak lolos PTN. Bisa aja dia tetap lolos, tapi lewat jalur mandiri. Atau misalnya dia nyogok gitu. Jadi ada banyak faktornya. Atau kayak si Ning ini. Aku taruh sini ya. Si Ning itu kan kalau misalnya ibu nggak masak, maka nanti si Ning order GoFood gitu kan, order order GoFood, ternyata ibu masak, kita nggak bisa bilang kalau misalnya dia nggak jadi order GoFood. Ini nggak bisa nih, ada nggak cukup bukti gitu, nggak cukup bukti untuk kita bisa bilang dia nggak jadi order GoFood. Bisa aja dia tetap order GoFood karena masakan ibunya nggak enak gitu, masakan nggak enak, atau dia emang lagi mau GoFood aja. Intinya, kenapa kita itu nggak bisa ngambil kesimpulan kalau masih ada opsi-opsi lain, masih ada kemungkinan. Kita cuma bisa ambil kesimpulan kalau udah pasti nggak ada ruang untuk jawaban lain. Kalau yang di slide ini kan kita masih bisa mikir ada kemungkinan yang lain nih, kemungkinan dia pakai mandiri, kemungkinan dia masakan yang nggak enak. Makanya kita nggak bisa ngambil kesimpulan karena buktinya itu nggak cukup. Gimana? Kalimat setelah kuantor karena itu udah pasti P ya? Iya, setelah karena itu pasti diikutinya sama penyebab. Gimana Nurul? Aman nggak kira-kira? Ya Kak, aman. Udah Oke, paham. nice. Makasih Kak. Aman. Berarti kita ke soalan tadi ya. Ini tadi yang mana ya jawaban kalian jujur? Aku bingung deh. Kan udah jawab belum sih? Belum, ya udah. Kita bahas bareng aja kalau gitu ya. Oke. Nah, ini guys, salah satu keuntungan membaca soal dulu. Nah, di soal yang ini, kalian nggak usah capek-capek lihat paragraf. Udah terpampang sangat nyata di pertanyaannya. Tinggal diolah aja sebentar. Ada nih, berdasarkan teks, kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Saat ini, kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Nah, ya udah nih kita olah aja sebentar. Ada kuantor jika. Jika itu pasti akan nempel dengan penyebab, ya kan? Ini penyebab nih. Berarti yang di awal, si kesejahteraan ini adalah akibat. Terus diikuti lagi nih sama yang kedua, ternyata kesejahteraan masyarakatnya itu nggak meningkat. Ini kan artinya berkebalikan dong dari yang tadi. Padahal yang, aduh, agak bingung nih tadi. Padahal yang di tadi dia bilangnya kesejahteraannya meningkat. Ternyata kesejahteraannya tidak meningkat. Artinya ini adalah negasi P. Wait sebentar ya. Oke. Ternyata ini adalah negasi daripada P. Aku taruh sini. Negasi P. Nah, nanti jawabannya adalah kita answer ya. Jawabannya adalah B karena kalau misalnya P maka Q. Oh, ini pro tips dari aku ya guys. Nanti kalau kalian setelah ini mau drilling soal PU,
itu setelah ini misalnya kan mau drilling dari wangsit atau dari ini kenapa dia nggak bisa? Tunggu bentar. Beda kolam yang baru. Kalian mau drilling itu, kalian harus sering-sering tulis ulang rumusnya pakai eh, pensil maksudnya. P maka Q terus diikuti sama negasi P nanti. Oke. Nah, sehingga nanti jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Nah, ini adalah yang terjadi ketika diikuti sama negasi P. Kenapa gitu, Kak? Kan tadi di kalimat asli dia bilang, kesejahteraan masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat. Ternyata kesejahteraan masyarakatnya nggak meningkat. Yang terjadi adalah efek domino. Ya udah pertumbuhan ekonominya nggak meningkat. Tapi kalau misalnya ternyata setelah ini dia bilang saat ini pertumbuhan ekonomi tidak meningkat, kita nggak bisa bilang kalau ternyata kesejahteraan masyarakat itu nggak meningkat. Bisa aja pertumbuhan ekonomi itu nggak meningkat karena lagi ada inflasi. Atau misalnya kayak lagi yang terbaru tuh si Venezuela lagi diinin sama US. Ada banyak faktor. Makanya di khusus yang ini jawabannya adalah yang B. Gimana? Minta tolong di Zoom, Kak. Oke. Aman nggak? Aman Kak, aman. Thank you. Oke. Nice. Aman ya? Aku review dulu deh pembahasannya. Anyway, lagi-lagi kalau aku menjelaskannya terlalu cepat kan boleh interupsi aku aja ya. Aman aja. Aduh, sorry banget nih guys. Loading ribet banget. Nah, setelah ini kita masuk ke musuh kita bersama. Enggak sih, ini kayak bos kedua. Bos satu ekuivalensi sih menurutku. Nah, negasi. Oke. Negasi ini ada beberapa yang kalian harus take note. Jadi, guys, negasi ini kalian nggak boleh sembarang pakai. Jadi, kalian nggak bisa nih sembarang kayak, oh, Kak, karena ada kata tidak, berarti dia negasi. Nggak bisa. Karena negasi itu artinya adalah kebalikan. Kalau misalnya kalimat aslinya itu positif, berarti negasinya adalah kalian bikin jadi negatif. Kalau ternyata kalimat aslinya itu ada kata tidak, kalian bikin negasinya jadi tidaknya itu menghilang. Kapan kita pakai kan negasi? Kalau diminta di soal secara eksplisit pertanyaannya tuh bilang apa ingkaran atau apa negasi dari pernyataan di atas. Nah, baru kalian gunakan rumus-rumus negasi ini. Contohnya nih, ini yang harus kalian perhatikan untuk kuantornya. Biasanya kalau negasi gini, dia pakai kata-kata kuantor. Ada beberapa, sebagian ada. Beberapa kalau kita ini berlaku berlaku bolak-balik. Beberapa kalau kita negasikan adalah jadi semua. Sebagian kalau kita negasikan jadi setiap, ada kalau kita negasikan jadi seluruh. Nah, negasi ini ada 3 rumus. Kita ke rumus yang pertama dulu ya. Rumus yang pertama adalah negasi dari, ini yang aku dalam kurungin adalah kalimat asli ya guys. Negasi dari P dan Q itu akan membentuk negasi P atau negasi Q. Gimana Kak cara bacanya atau cara ngelihatnya? Ini kurang lebih kayak kali silang teman-teman. Yang dalam kurung kita anggap kali silang sama negasi yang di luar. Negasi kita kali silang sama P akan jadi negasi P. Negasi kita kali silang dengan dan berubah bentuk jadi atau. Negasi kita kali silang dengan Q berubah jadi negasi Q. Nah, apa namanya? FYI, dan sama atau itu tuh dia sifatnya setara. Misalnya kalian jawabannya nanti jadi X dan Y, tapi di opsi nggak ada nih X dan Y. Kalian putar aja jadi Y dan X, karena itu nilainya masih setara. Makanya nanti ketika dari rumus yang pertama ini nih, kan negasinya jadi negasi P atau negasi Q. Nggak ada nih di opsi, ya udah kalian cari aja yang diputar, yang negasi Q, negasi Q atau negasi P, karena itu sama aja, berlaku dua-duanya, putar-putar. Contohnya, saya hari ini belajar MTK dan fisika. Nah, dari sini kita dapat P-nya itu MTK, terus dan fisikanya adalah Q. Kalau kita negasikan, berarti saya hari ini, negasi dari P adalah tidak belajar MTK, terus negasi dari dan atau, dan negasi dari Q-nya tidak belajar fisika. Jadi, saya hari ini tidak belajar MTK atau tidak belajar fisika. Yang kedua lagi nih, semua siswa berpikir TK itu sulit.
Nah, kalau yang ini dua-duanya ada jawaban yang benar. Tinggal kalian aja sih mau ambil yang mana. Negasinya bisa ada siswa berpikir, kenapa nih MTK? Human error guys, sorry, ini harus PK. Ada siswa berpikir PK itu tidak sulit, atau ada siswa tidak berpikir MTK sulit. Bedanya di mana, Kak? Beda di peletakan tidak. Jadi ini sama aja, dua-duanya benar, tinggal yang ada di opsi nanti yang mana. Aman, guys? Rumus yang pertama ini. Aman, oke. Okay. Duh, aku bolak-balik, sorry. Oh, bisa di shortcut ya? Nah, lagi-lagi, oh enggak deh, ini mah kayaknya singkat. Teman-teman bisa coba kerjakan ya. Ini 2 menit untuk 2 soal ya. Jadi nanti kita akan langsung bahas 2 soal. Ya, atau mau satu-satu guys? Mau satu-satu atau langsung 2 aja? Gimana? Chat aja chat di kolom komentar kan maunya apa? Satu-satu atau langsung 2? Satu. Oke. Okay. Yang kiri dulu berarti ya. Wait ya, aku zoom. Ini gimana sih? Aku kayak pakai shortcut dulu deh, wait. Nah, silakan. Yang kiri dulu ya, yang seragam putih abu-abu. Oke, okay. Time is up. C, C. Oke, ada 2 opsi ya. Kita refill dulu deh. Tunggu ya, wait. Ini aku presen dulu. Bentar. Jujur guys, ini aku agak ribet bolak-balik. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, unmute aja ya. Biar aku tidak usah bolak-balik. Kita lihat answernya. Oke, answernya adalah C. Kita coba bahas ya. Semua siswa memakai seragam putih abu-abu dan memakai sepatu hitam. Negasi kalimat tersebut adalah, oke, kita lihat dulu kalimat aslinya. Kalimat aslinya ada seragam putih abu-abu, terus ada dan, ini dannya, key-nya adalah si sepatu hitam. Mana ya, sini ya. Nah, berarti kita dapat nih, P dan Q harus kita negasikan. Kita tulis ulang aja, sini ya. Negasi dari P dan Q, hold on. Nah, sini. Negasi dari P dan Q itu akan kali silang menjadi negasi P, berubah bentuk atau kemudian negasi lagi Q. Nah, kalau kayak gini, kalian kan ada banyak banget nih opsinya. Dan waktu kalian singkat, kalian langsung aja lihat ke konjungsinya. Konjungsi kayak dan atau. Jadi kalian eliminasinya dari konjungsinya. Kita lihat, kita kan negasinya itu jadi atau. Artinya yang dan itu harus kita buang. Kita lihat mana yang dan. Ini dia dan, otomatis A salah. Mana lagi yang dan? B dan, berarti otomatis B salah. Sorry apa itu? Terus, mana lagi yang dan? Nih, ini dan salah. Aduh, sorry banget. Ada, abis itu tetapi. Tetapi ini suara apa? Tetapi suara apa? Tetapi ini kan bukan konjungsi yang kita butuhkan ya. Dalam modus
dalam negasi yang kita perlukan itu kan cuma dan sama atau, tetapi itu nggak diajak. Jadi tetapi ini pasti salah. Ya udah, jawabannya adalah yang C. Jadi kita nggak perlu capek-capek mau pikirin negasinya. Bisa langsung ketemu jawabannya cuma dari eliminasi konjungsi. Tapi kalau kalian mau coba eliminasi, kenapa yang E salah? Itu adalah karena kita lihat seragam putih abu-abu, berarti kan negasinya adalah tidak memakai seragam putih abu-abu. Ini udah benar nih, negasi P. Terus memakai sepatu hitam, berarti negasinya tidak memakai sepatu hitam, juga udah benar. Kekeliruannya hanya di dannya masih ngikut, sementara dan itu harus juga dinegasikan. Negasi ini harus apa ya bahasanya, di-apply, diberlakukan ke semua tokoh gitu. Ke P iya, ke konjungsi iya, ke Ki juga iya. Aman guys? Oke. Semua beberapa ayuh, yes, betul banget. No 2 D Kak, curang ini kan belum. Aduh, udah ambil ini aja dia. Yaudah yang lain boleh ya. Katanya sih jawabannya D, cuma emang kalian yakin jawabannya itu? Kalian harus jawab sendiri lah. Aku perasaan dulu. 1 menit ya. Ih, ribet banget, sorry. Oke, silakan. 1 menit. Katanya sih jawabannya D. Tapi emang iya ya, coba kalian jawab. Oke, kita lihat jawabannya. Tunggu ini apa ya? Aku malah ada semua berarti pacaran beberapa. Oh, ya boleh. Itu juga boleh. Selama kan ada shortcut masing-masing dan itu berlaku di semua soal, aman aja guys. Malah privilege buat kalian kalau kalian punya itu. Deh ya, coba kita cek. Oke, pengguna kiranya perlu mengetahui macam-macam email. Email mempermudah dan mempercepat proses pengiriman pesan untuk berbagai keperluan, baik pribadi maupun bisnis. Ada kata dan, berarti ini nih, di sini dia startnya mulai dari sini. Sini dan ya. Kok dia nggak mau? Nah, sini dan. Email mempermudah. Ini berlaku untuk dua belah pihak sih guys sebenarnya. Nggak yang sakot gitu. Proses pengiriman. Nah, P dan Q, lagi-lagi ini rumusnya. Aku duplikat sini. Sini aja lah. Nah, kita review dulu ya. Oke, jawaban yang D. Tadi kayak semua jawabannya D ya? Ya, jawabannya D karena mempermudah, ya udah berarti kan lawannya negasi P. Negasi P dari mempermudah adalah memperlambat. Tapi nanti misalnya guys, jarang sih, cuma misalnya ternyata ada 2 opsi gitu, misalkan ngerjakan. Ada opsi memperlambat sama opsi tidak mempermudah. Baiknya kalian ambil yang memperlambat. Ya gitu, wait, sorry, hold on. Sini memperlambat, sini. Nah, enggak deh. Maksud aku gini, misalnya ada opsi memperlambat sama opsi tidak mempercepat. Pilih yang mana? Pilih yang tidak mempercepat, karena lebih baik tinggal masukin kata tidaknya gitu. Jadi nggak ngubah bentuk. Cuma kalau misalnya ternyata yang ada di opsi itu justru malah hold on. Ya, justru malah
bentuk lain, ya udah pilih itu aja nggak apa-apa. Nah ini yang aku bilang tadi ya guys, yang negasi P, ini aku ubah dulu deh. Negasi P, negasi Q-nya itu ternyata nggak ada, berarti ya udah dipindah bentuk aja jadi negasi Q, maka negasi P. Nah, gini ya. Tunggu. Oke. Aman, aman. Aman sih kayaknya tadi aku lihat mah. Oke. Si second set cepet banget langsung tembak. Ini kayaknya dia calon-calon ini, calon-calon steak. Aman, oke. Next Baru ya. baca soal langsung jawab. Iya, itu udah berarti udah daya juangnya tinggi banget itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi sampai negasi mana ya? Jujur aku nggak nyangka kalian jawabnya secepat ini guys. Jadi soal yang aku siapkan tidak begitu banyak. Lalu itu tadi aku bikin kuisis ya. Oh, ini negasi yang kedua. Nah, negasi yang kedua adalah kalau misalnya yang tadi itu kan dan. Nah, ini kebalikannya. Yang ini jadi atau. Tunggu, hold on. Yang tadi dan, yang ini adalah atau. Kita sini, atau dia nanti jadinya dan. Oke, rumus yang kedua adalah bentuk negasi dari P atau Q akan jadi negasi P dan negasi Q ini sama aja guys, cuma ubah bentuk aja. Contohnya, saya malas makan atau minum. Nah, negasinya nanti adalah P-nya itu kan makan, Q-nya minum. Negasi dari P adalah berarti tidak malas makan. Terus negasi dari Q-nya adalah tidak malas minum. Dan ataunya berubah bentuk jadi tidak. Nah, kotak yang kedua, siapa yang bisa bantu aku? Reveal answer-nya apa nih? Petani panen beras atau harga beras murah? Unmute aja, guys. Karena jujur aku nggak bisa lihat komentar kalian kalau nggak keluar. Ada yang mau coba nggak? Reveal jawaban kotak kedua. Aku, Kak. Boleh. Apa kira-kira? Petani tidak panen beras dan harga beras tidak murah. Oke, coba kita lihat ya. Jawabannya apakah betul? Yes, betul. Bagus. Nice. Berarti udah mantep banget nih kalian. Udah langsung aja lah masuk UI. Mau masuk mana kalian semua ini? Nah, karena kalian udah jago banget, langsung aja latihan soal ya. Soal pertama dulu nih guys. 1 menit ya. Anyway, tadi siapa yang jawab ya? Aku nggak kata nanti di habis aku situ ya. Thank you yang udah jawab tadi. 1 menit, kita mulai dari sekarang. Yang Tasya dulu guys. Oke. Aku cek dulu. FKUI Widih. Gila ada calon-calon dokternya di komentar. Kak, A, B, A. Oke, ada 2 opsi ya. Kak, kata ataunya itu diganti menjadi dan kah? Ya, betul. Kalau misalnya intinya negasi itu adalah kebalikan. Kalau kalimat aslinya, kenapa ada muka aku di sini aku balik dulu. Kalau misalnya kalimat aslinya itu adalah atau, berarti kita ubah jadi dan. Kalau kalimat aslinya dan, kita ubah jadi atau. Nah, tadi jawabannya pada mostly A sama B. Kita refill dulu ya.
Apa ya jawabannya ya? Oke, jawabannya adalah yang A. Kita coba cek dulu. Berdasarkan teks, apabila Tasya tidak memerlukan makanan sehat, maka kita lihat makanan sehat ada di baris berapa? Oh, di sini nih ada nih. Ada kata-kata atau soalnya di sini. Berarti ada butuh makanan sehat. Nah, kalau yang negasi, kalian lihatnya dari dan sama atau aja guys. Kalian scanning aja kata-kata dan sama atau. Nah, sini ya. Kok dia nggak mau? Nah, ini berarti adalah ini adalah Q-nya. Terus ada si atau itu. Aku tulis ulang ya ininya. Negasi dari P negasi dari P atau Q akan jadi negasi P, terus berubah bentuk jadi negasi Q. Nah, gini ya. Oke, lagi-lagi caranya sama. Langkah pertama kalian eliminasi dulu dari konjungsinya. Karena kita itu butuhnya adalah dan, artinya selain dan bisa kita eliminasi. Kita start dari opsi A. Bla 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 dan, oke, berarti bukan. Yang C dan, yang D atau, oke, ini salah nih D otomatis. Yang E juga, ini atau, berarti salah. Oke, ini langsung kita tinggal ada 3 opsi. Antara A, B, sama C. Baru dari sini kita mulai. Yang P itu adalah membutuhkan makanan sehat. Artinya, negasinya itu adalah membutuhkan makanan sehat, berarti dia tidak memerlukan makanan sehat. Berarti mana ya? Ininya, maksudnya. Nah, yang salah, yang bukan, mana nih? Oh, ini dia nggak ada nih. Berarti ini dia salah. Wait. Dia nggak ada kata tidak di sini. Sementara kita butuh negasinya. Harusnya di sini ada kata tidak. Berarti B otomatis salah. Opsi yang tersisa tinggal A sama B. Kita lihat yang Q. Dia butuh menunjang kesehatan atau program diet mereka. Berarti ibaratnya kan melaksanakan program diet mereka. Ternyata yang ini masih sama bentuknya. Belum dinegasikan yang C. Padahal kita butuh yang mana mereka nggak melaksanakan program diet mereka. Sehingga nanti jawabannya adalah yang A. Gimana? Bisa ini kah? Aman kah? Oke, ini siapa yang raise hand? Yusril, boleh. Aku izin tanya Kak, kenapa aku tadi jawaban D? Soalnya tuh aku bingung kan, aku udah terkecoh soalnya kan, Tasya tidak subjek, terus tidak, tadi mana? Oke, aku zoom ya. Jadi Tasya tidak seperti itu. Kan aku berdasarkan teks apabila Tasya tidak memerlukan makanan sehat makan, nah aku tuh lanjutin dari Tasya. Oh, itu tuh kan Tasya tidak, berarti jawabannya Tasya iya, kayak gitu. Maksudnya Tasya memerlukan makanan, terus aku lanjutin di teks, tapi kok nggak make sense ya, kayak gitu loh ternyata. Terus ternyata pertanyaan di soal itu hanya kayak soal gitu loh, kalau apabila Tasya tidak apabila Tasya tidak memerlukan makanan sehat, terus berarti Tasya tidak lagi kan, again, Tasya tidak memerlukan makanan yang sehat, yang menunjang kesehatan dan tidak melaksanakan program diet. Oh, oke, paham. Aman. Nah, berarti gitu. Guys, ya, kalau Yusril tadi, dia itu langsung ke pertanyaan gitu ya Yusril, karena pertanyaannya tidak, berarti kamu negasikan, jadi tidaknya hilang gitu ya? Iya, Kak. Iya, oke. Aman banget. Nah, tapi guys, khusus negasi, pro tipsnya adalah boleh lihat ke pertanyaan, tapi only cuma ngambil kata kuncinya. Nggak usah kalian peduli yang tidak. Karena kalau negasi, acuannya itu harus ke kalimat aslinya. Baru kalian bisa,
otak-atik gitu. Nah, di mana kalian bisa temukan kalimat aslinya di paragraf gitu. Itu aman banget, itu pengecoh yang emang sangat normal, guys. Aman ya, aman ya. Oke, next soal kedua. Udah mabuk belum? Apa udahan nih? Kayak kok kalian sangat bersemangat sih. Aku expect kalian mabuk loh ngerjakan soal ini. Emang berarti kan udah bisa ini. Berarti kita Mantap-mantap tetap lah. fokus ke teksnya ya Kak ya, karena kalau itunya Yes, cuma buat ini. betul. Karena memang adanya di teks gitu. Kalau aku waktu SNBT kemarin tuh paragraf itu langsung aku scanning. Misalnya dia ada teks, kalau misalnya ya negasi, di sini itu nanti dia opsinya tuh kayak apa ya, repetition, pengulangan gitu. Dari A sampai E tuh kata-katanya sama semua. Dari situ kan bisa langsung ambil, oh ini soal tentang negasi. Langsung aja kalian cari kata-kata atau sama dan, terus di situ ada kuantornya gitu. Berarti di situ kalian bisa ambil. Aman ya? Kita ke soal kedua. Boleh silahkan dikerjakan yang kotak bento. 1 menit aku mau dari sekarang. Oke, time is up. Coba aku cek dulu. A, B. Oke, kita coba cek lagi. Apa ya jawabannya ya? Aku refill dulu ya answernya. Oke, jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Coba kita baca soalnya. Negasi yang sesuai. Oke, udah. Nah, kalau pro tips lagi dari negasi, selain kalian lihat dari pertanyaan, sebetulnya kalian bisa lebih efektif lihat dari jawaban, dari opsi-opsi. Karena kan yang di jawaban itu pasti salah satunya ada yang betul gitu kan. Dan apalagi biasanya kalau jawaban itu tuh mereka kata-katanya sama semua. Jadi kalau kalian mau cari kata kuncinya, lihat dari jawaban. Nah, di jawaban itu kan mereka pada bilang apa nih? Makanan baru, ketidaksukaan. Oke, berarti kita punya kata kunci ketidaksukaan sama makanan baru. Dari situ kita bisa coba lihat dari paragraf mana ketidaksukaan. Ketidaksukaan. Oke, ini ada ketidaksukaan. Terus makanan baru. Ini juga ketemu nih makanan baru. Ternyata di antara ini kita ketemu kata-kata atau. Berarti ya udah, ini adalah sini, coba masukkan sini P, terus sini Q. Nah, lagi-lagi rumusnya sama, negasi dari P atau Q akan menjadi negasi dan. Karena kita butuhnya dan, yang atau kita hilangkan. Selain dan kita hilangkan. Mana yang bukan dan. Nah, ternyata cuma satu doang yang bukan dan. We still have a long way to go. Oke, ada A, B, C. Nah, kita lihat lagi. Berarti dari sini baru kita negasikan. Negasi dari P adalah merasa terdorong. Artinya dia tidak merasa terdorong. Oh, ternyata guys yang opsi ini mereka mintanya yang berkebalikan, yang diputar. Berarti dia mintanya yang kayak gini. Tunggu ya. Negasi Q. Hold on. Yes, ini. Oke. Sehingga nanti dia mintanya tidak terdorong. Berarti yang masih pakai kata-kata terdorong harus kita eliminasi. Mana nih yang masih terdorong? Oke, yang B ini masih merasa terdorong.
Terus mana lagi yang merasa terdorong? Oh, udah nggak ada. Sisanya tinggal A sama C. Kita lihat lagi, bahkan mengungkapkan ketidaksukaan. Artinya kita harus cari yang tidak mengungkapkan ketidaksukaan. Mana yang mengungkapkan? Nah, ini dia masih mengungkapkan, harusnya tidak mengungkapkan. Sehingga answer-nya adalah yang A. Seperti itu. Gimana? Aman-aman? Oke. Oh, kalian gak mabuk sih? Ini kan udah banyak soalnya. Lagi ya, yang last nih, negasi yang last. Tapi tunggu dulu. Sejauh ini aman? Ada yang mau di, apa bahasanya? Di follow up. Oke, next. Ya, sayangnya tinggal 2 slide lagi, guys. Ini negasi yang terakhir. Negasi yang ini lumayan tricky karena dia beda bentuk. Nah, negasi yang ini adalah negasi yang ketiga, di mana kalimat sebab akibat. Kalau yang tadi itu kan kalimat aslinya ada dan sama atau. Yang ini kalimat aslinya itu adalah kalimat kalimat sebab akibat. Oke, hold on. Nah, gini. Negasi dari kalimat sebab akibat itu akan membuat negasinya hanya berlaku di ki. Sementara P-nya itu tetap positif. Kalau aku, cara ngafalinnya pakai yang tadi aku bilang di awal. P itu stands for positive. Kan tadi yang pas kapan ya? Ya pokoknya intinya P itu stands for positive. Artinya di negasi yang kalimat sebab akibat, P ini nggak bisa kita negasikan. Di mana-mana P tetap positif. Nggak boleh dia dinegasikan. Negasi cuma berlaku di Q-nya doang. Dan spesialnya di sini adalah negasi daripada kalimat sebab akibat pasti selalu diikutinya sama dan. Dia pakainya itu bukan atau, tapi dia pakainya dan. Tunggu. Nah. Contohnya, jika hari ini makan, maka saya kenyang. Berarti negasinya adalah ada P, ada Q. Nah, ini lagi-lagi ya, yang tadi hubungan sebab akibat. Setelah jika pasti penyebab, setelah maka pasti akibat. Negasinya berarti si konjungsinya akan menjadi dan, terus P-nya itu tetap positif, tetap makan, yang berubah bentuk hanyalah si Q, yang tadinya kenyang menjadi tidak kenyang. Ada yang bisa bantu aku coba untuk refill kotak kedua? Saya, Kak. Boleh. Apa nih jawabannya? Jika perjalanan macet dan semua pengemudi tidak kesal. Oke, coba kita lihat ya. Ya, ini kurang ini dia. Jalanan macet dan gimana tadi? Jalanan macet dan semua pengemudi tidak kesal. Oke, hampir betul. Ada sedikit kekeliruan. Teman-teman, ada yang bisa bantu Yusri atau Yusri udah ketemu nih apa kekeliruannya? Ingat guys, negasi berlaku untuk semuanya. Ada yang bisa ini kira-kira apa yang kurang tadi? Itu udah betul sebenarnya, cuma ada kekeliruan satu aja. Semuanya dihapus. Ya, dihapus diganti jadi ada. Negasi. Yes, betul banget. Lagi-lagi negasi ini berlaku untuk semua. Jadi di kotak yang kedua ini ada tiga tokoh. Ada P, sebentar ya. Ada P, ada si maka yang kita ubah jadi dan, terus ada 4 malah. Ada si Ki, sama ada si semua ini. Atau si kuantor. Sini ya. Nice. Semua ini harus kita ubah. Sehingga nanti refill-nya, answer-nya akan jadi jalanan macet ya. Dia tetap positif jadi jalanan macet. Dan
semuanya kita ubah jadi ada, atau bisa kita ganti jadi setiap, atau beberapa, yang mana aja, yang penting negasi dari semua, ada pengemudi yang tidak kesal. Gimana? Aman? Aman? Kak, maaf. Yang di bawahnya Gimana? kalimat sebab akibat itu ada kayak tutupan teks Meet Google itu, Kak. Oh, oke. Ini kelihatan? Sudah, Kak, sudah kelihatan. Oke. Aman ya? Ada yang bisa bantu aku isi kotak yang ketiga? Hold on. Ada yang mau coba kotak yang ketiga? Jika hujan tidak datang pagi ini, maka polusi udara akan semakin meningkat. Negasinya adalah jika, kalau aku masuk sini kan nggak bisa soalnya ya. Ada nggak guys? Ini kan kelihatan kan kayak gini. Nah, ada yang bisa coba bantu aku kotak ketiga? Atau mau kita bahas bareng-bareng aja? Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Jika hujan tidak datang pagi ini, aku review aja ya, bisa nanti aku bahas. Nah, jika hujan tidak datang pagi ini, maka polusi udara akan semakin meningkat. Oke, berarti kan P-nya adalah hujan tidak datang pagi ini. Terus ada si maka, terus si Q-nya adalah polusi udara akan semakin meningkat. Ya udah, berarti P-nya itu tetap menjadi P, yaitu hujan tidak datang pagi ini, lalu ditambahkan dengan dan si Q-nya itu kita bikin jadi negasi. Yang mana polusi udara semakin meningkat, negasinya adalah polusi udara tidak meningkat. Oke, gitu deh. Sayangnya teman-teman negasi yang ketiga, aku belum sempat buat soalnya dan kita masih punya waktu 5 menit sebelum kelasnya selesai. Jadi mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh apa nih? Iya, oke. Kak, tadi itu kenapa kata semua harus diganti? Karena semua itu adalah kuantor. Jadi aku gimana ya? Semua itu kan kuantor. Nah, si kuantornya itu harus kita negasikan. Negasi dari semua itu adalah beberapa, ada, atau setiap. Jadi ya harus dinegasikan. P-nya khusus dinegasikan ini memang wajib plus ya, Kak. Iya, khusus di kalimat sebab akibat dia harus positif. Tapi kalau di kalimat kayak atau, dan itu boleh di, aku, ya udah nggak apa-apa. Boleh dinegasikan. Untuk negasi yang ini, apakah jikanya dihilangkan? Dihilangkan, ya, dihilangkan karena jika di sini itu posisinya dia adalah kuantor. Kuantor itu maksudnya indikator dari kalimat penyebab akibat. Jadi jikanya itu dihilangkan. Tapi pun misalnya ternyata jikanya nggak dihilangkan gitu di opsinya ada jika, teman-teman boleh pilih aja nggak masalah. Ini menyesuaikan sama opsinya. Kalimat sebab akibat hanya P-nya saja yang tidak dinegasikan. Iya, hanya P-nya aja yang nggak dinegasikan dan pasti konjungsinya adalah dan. Aman-aman? Ada lagi teman-teman yang mau di follow up pertanyaan? Kak, share PPT-nya boleh nggak sih? Aduh, ini tanya ke Haden aja ya. Aku tidak bisa menjawab ini. Nanti minta jawaban sama Kak Haden ya. Ada lagi. Kita masih ada 3 menit. Atau teman-teman kayak mau tanya, misalnya, gimana Kak, aku bisa sekarang 7.50, atau Kak, udah Januari aku harus apa? Boleh aja, aman aja. Di Ponens Tollens juga P-nya selalu positif kah? Ponens Tollens. Coba kita lihat ya. P-nya selalu positif? Enggak sih, karena Ponens sama Tollens ini yang tadi aku bilang bukan, kalau Ponens itu P-nya pasti
positif karena dia masih pure gitu, belum ada pernegasi-negasian. Tapi kalau yang tolerance, kita lihat nih. P di sini itu dia nggak bisa positif karena bisa aja nanti pernyataan yang keduanya itu adalah ada negasi-negasian karena negasi itu mulai muncul di modus tollens. Jadi jawabannya kalau yang ponens ya P-nya positif, tapi tollens P-nya bisa negatif, bisa negasi, bisa positif. Ada lagi. Aman ya, Fahri? Oke. 2 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya-tanya? Hadin kayaknya ini aku bisa ini nggak sih? Soalnya muka aku muncul terpampang banget ini jujur. Kak, belajar dapat skor 750 berapa bulan? Aku jujur baru mulai belajar itu Januari, guys. Januari awal. Tapi memang Desember itu aku udah nyatet-nyatet playlist dari YouTube. Kalau kalian misalnya playlist yang gratis apa ya? Alternativa misalnya kalau yang PKPM itu kalian catat aja itu semua. Terus kayak misalnya PPU PBM EYD 5 itu emang aku udah hafalin dari Desember. Jadi tips dari PPU sama PBM itu kalian harus hafal mati. EYD 5 itu udah aku hafalkan di Desember. Jadi Januarinya itu aku udah drilling soal. Ada materi cuma aku tuh kemarin fokusnya ke materi singkat-singkat aja. Januari aku udah mulai TO gitu. Udah mabok TO lah. Terus tips belajar, kalian bikin time blocking aja guys. Kayak misalnya dalam seminggu, kalian udah sekolah ya. Jujur kalau aku dulu karena udah semester 6, aku bolos mulu. Jadi aku bolos, terus aku belajar di rumah. Tapi tips belajar kalian time blocking aja kayak dalam seminggu, Senin buat PU, Selasa buat PBM gitu-gitu. UTBK day berapa Kak? Aku day 3. Aku day 3 itu soalnya masih agak-agak mirip sama day 2. Tapi aku dapatnya waktu itu pagi sih, pagi. Dulu minggu-minggu RUTBK kamu fokusin apa Kak? Latihan soal atau apa? Ini balik lagi sih ke life principle kalian. Ada yang aku waktu itu fokus lihat soal-soal di Twitter. Biasanya kan suka ada yang itu tuh, ada yang kayak share-share soalnya kayak gimana. Itu aku pelajarin tuh. Terus aku ikut-ikut kayak Discord gitu kan. Misalnya mereka ada yang udah jago-jago tuh yang king atau gitu-gitu mereka suka Discord bareng-bareng atau aku ikut. Jadi kalau orang-orang H-1 mereka udah tidur, aku H-1 masih belajar. Karena aku itu takut sih. Masih ada uprak sama usap di sekolah Kak. Ya, kalian silahkan pilih mana yang mau di-sacrifice. Oke. Lebih aman bolos minggu berapa kali, Kak? Ya, kalau Januari tipis-tipis lah, seminggu satu. Mendekat ke Maret, kalau kalian takut, pasti ada yang lebih berani daripada kalian udah yang 2, 3. Januari mah tipis-tipis dulu aja, 1. Oke, karena udah 20.31, terima kasih teman-teman udah join kelas aku. Semoga nempel ya apa yang kita pelajari bareng-bareng di malam ini. Kalau setelah ini kalian ternyata ada pertanyaan yang baru keinget, terus mau tanya aku, boleh tadi yang aku masukkan ya ke IG aku, Firya Angela. Selebihnya, thank you. Aku stop sharing dulu ya, ini gimana caranya nih? Oke.